Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bersama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan kita mengenai perekonomian 3 sektor. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perekonomian 3 sektor, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi pada pembahasan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait sirkulasi aliran pendapatan pada perekonomian 3 sektor. Adapun bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan seperti yang sudah dijelaskan sedikit pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pajak akan menurunkan pendapatan disposable. Berapa besar jumlah penurunan pada pendapatan disposable? Itu adalah jumlah besarnya pajak. Sehingga pendapatan disposable akan diperoleh dengan pengurangan dari pendapatan nasional dikurangi dengan jumlah pajak. Jadi karena pendapatan disposable turun, maka konsumsi C dan tabungan juga tentu akan mengalami penurunan. Nah, berikut akan dilihat bagaimana pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jadi pada tabel ini itu dapat dilihat pada berbagai tingkatan pendapatan yang ditunjukkan pada kolom 1 ini, lalu kemudian besarnya pajak ditunjukkan pada kolom 2 dan pendapatan disposable pada kolom 3 ini. Pendapatan disposable ini diperoleh dari pengurangan antara Y dikurangi dengan T ataupun pajaknya. Jadi dapat kita peroleh konsumsi, di mana di sini fungsi konsumsinya adalah 90 plus 0,75 YD ya. Dan terakhir kolom 5 itu menunjukkan tabungan, di mana fungsi tabungan itu sendiri, kalau fungsi awalnya, fungsi umumnya, bentuk umumnya adalah min A plus 1 min B dikalikan dengan YD. Kalau fungsi konsumsi tadi, bentuk umumnya adalah C sama dengan A plus B dikalikan dengan YD. Nah, pada tabel ini itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian 1 yaitu bagian di mana belum adanya pajak, di mana T sama dengan 0. Sedangkan pada bagian 2 itu keadaan di mana sudah ada pajak, di mana di sini adalah pajak tetap. Pajak tetapnya adalah sebesar 40 triliun. Jadi pada tabel ini fungsi konsumsi itu diasumsikan misalkan adalah sebesar C sama dengan 90 plus 0,75 YD, sehingga fungsi saving itu adalah min 90 plus 0,25 YD ya. Atau nanti dari tabel juga kita bisa peroleh nilai saving itu dari mana? Pengurangan antara nilai YD dikurangi dengan konsumsi ya. Nah, ini tadi ya pada bagian 1 ini menunjukkan pada berbagai tingkat pendapatan di sini sebelum adanya pajak ya, 0, 240 triliun, 480 dan seterusnya. Nah, karena pada bagian 1 ini menunjukkan sebelum adanya pajak, maka di sini kolom kedua T-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Sedangkan kolom yang ketiga pendapatan disposable itu diperoleh pengurangan antara Y dikurangi dengan T. Di sini saya titik-titik karena nanti kalian bisa coba cari dulu ya berapa nilai dari pendapatan disposable-nya. Lalu kemudian di sini ada fungsi ataupun nilai dari konsumsi ya, yaitu dengan cara memasukkan nilai YD ini yang sudah diperoleh ke dalam persamaan fungsi konsumsi ini, sehingga akan diperoleh nilai konsumsinya. Lalu kemudian begitu juga pada saving ataupun tabungannya. Nah,
saving bisa diperoleh dengan memasukkan nilai YD ke dalam persamaan ataupun fungsi saving, ataupun dengan cara mengurangi ataupun melakukan pengurangan antara pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi. Itu akan diperoleh nilai pendapatan. Nah, lalu kemudian pada bagian 2 ini saat sudah adanya pajak, itu pajak tetap sebesar 40 triliun. Di sini kita lihat ya pada kolom kedua pajak itu adalah sebesar 40 karena nilainya adalah pajak tetap di sini. Jadi dia tidak tergantung berapa besarnya nilai pendapatan ya, nilainya adalah sama selalu ya, yaitu sebesar 40 triliun. Di sini juga saya kosongkan nilai pendapatan disposable, konsumsi dan saving untuk kalian cari terlebih dahulu. Oke ya, silakan coba dicari dan diisi nilai-nilai yang kosong pada tabel ini, di mana YD itu diperoleh dengan cara mengurangi antara nilai pendapatan nasional dikurangi dengan nilai pajak. Sedangkan konsumsi diperoleh dengan cara memasukkan nilai YD yang sudah diperoleh pada persamaan konsumsi ini. Dan saving diperoleh dengan cara mengurangi antara pendapatan disposable dikurangi dengan nilai konsumsi yang sudah diperoleh ini. Oke, silakan dicari, dicoba dulu untuk berlatih. Nah, jika sudah mencoba latihan ini sudah saya isi ya, kita cocokkan, mari kita cocokkan yang sudah kalian isi dengan tabel ini. Jadi ini tabel yang sudah saya isi, nilai YD-nya, konsumsi dan nilai saving ya, sehingga begini diperoleh nilai konsumsi sebesar ini dan nilai saving sebesar ini. Kita beri contoh ya, pada saat pendapatan sebesar 480 triliun di mana pajak sama dengan 0, maka pendapatan disposable maka besarnya adalah sama dengan besarnya pendapatan nasional. Ini pada bagian 1 ya, saat belum adanya pajak tetap. Lalu kemudian berapa nilai konsumsinya? Nilai konsumsinya diperoleh dengan cara masukkan ini ya. Nilai YD tadi sudah diketahui sebesar 480. Jadi 480 dikali dengan 0,75 ditambah dengan 90 ya, 360 ditambah 90 sehingga diperoleh 450 triliun. Ini nilai konsumsinya. Lalu kemudian berapa nilai saving? Nilai saving diperoleh dengan pengurangan antara nilai YD dikurangi dengan nilai C, yang berarti 480 dikurangi 450 sehingga diperoleh nilai saving ataupun tabungan adalah sebesar 30 triliun. Kalian bisa melakukan seterusnya ya pada berbagai tingkat pendapatan nasional ini. Lalu kemudian pada bagian 2, yaitu pada saat sudah diberlakukannya pajak tetap, yaitu sebesar 40 triliun di sini. Begitu pula pada saat sudah diberlakukannya pajak, nilai YD diperoleh dengan cara mengurangi antara nilai Y dan nilai pajaknya. Contoh pada pendapatan sebesar 240 dengan pajak tetap sebesar 40, maka pendapatan disposable, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan yaitu adalah sebesar 200 ya. 240 dikurangi dengan 40 sehingga diperoleh pendapatan disposable sebesar 200 triliun rupiah. Lalu kemudian fungsi konsumsi ataupun nilai konsumsi diperoleh dengan memasukkan nilai YD ke dalam persamaan fungsi konsumsi ini tadi. Ya, konsumsi sama dengan 90 plus 0,75 dikalikan dengan 100, yang berarti 90 ditambah 150 sehingga diperoleh nilai konsumsi adalah sebesar 240 triliun. Lalu kemudian berapa nilai saving, berapa nilai tabungan diperoleh dengan mengurangi nilai YD sebesar 200 dikurangi dengan nilai konsumsinya tadi sebesar 240. Sehingga diperoleh nilai saving ataupun tabungan itu adalah sebesar minus 40 triliun. Ya, jadi di sini dia belum bisa menabung ya, belum ada tabungan.
Nah, dari dua bagian ini, bagian 1 dan bagian 2, kita bisa lihat nih bahwasannya terjadi perbedaan ya. Nilai YD pada bagian 1 itu berbeda dengan nilai YD pada bagian yang kedua. Bahwasannya nilai YD itu akan mengalami penurunan karena adanya pajak ini tadi. Ya, sesuai ya, seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Bahwasannya pemberlakuan pajak itu akan menyebabkan terjadinya penurunan pada pendapatan disposable. Sebesar apa? Yaitu sebesar nilai pajak yang diberlakukan. Sehingga nilai YD saat sudah diberlakukan pajak itu tentu nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai YD pada saat sebelum diberlakukannya pajak. Begitu pula pada konsumsi dan saving, karena nilai pendapatan disposable itu akan mempengaruhi nilai konsumsi dan saving ataupun tabungan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi misal tadi dimisalkan bahwasannya konsumsi itu sama dengan 90 plus 0,75 YD ya. Nah, saat awal karena pemerintah tidak memungut pajak, maka Y itu adalah sama dengan YD. Seperti ditunjukkan pada bagian 1 pada tabel ini tadi ya. Nilai Y itu sama dengan nilai YD. Ya, di mana YD itu sama dengan Y dikurangi dengan T ataupun pajak. Di mana setiap pemungutan pajak itu akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Nah, saat diberlakukannya pajak ya, pajak sebesar T itu akan menyebabkan pendapatan disposable turun. Turun sebanyak apa? Yaitu sebanyak T, sebanyak jumlah pajak yang diberlakukan tersebut ya. Maka perubahan pada pendapatan disposable ya itu adalah sebesar nilai dari pajaknya ya. Minus di sini maksudnya berarti terjadi penurunan ataupun berkurangnya nilai dari pendapatan disposable ini tadi ya, di mana pendapatan disposable itu diperoleh dengan penjumlahan antara konsumsi dan saving, yang berarti perubahan pada pendapatan disposable itu sama dengan perubahan pada konsumsi ditambah dengan perubahan dari saving ataupun tabungannya. Nah, di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, besarnya pengurangan konsumsi dan tabungan itu juga ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume ataupun MPC dan marginal propensity to save ataupun MPS. Ya, di mana delta C ataupun perubahan pada nilai konsumsi itu diperoleh dengan melakukan perkalian antara nilai MPC-nya, marginal propensity to consume, dikalikan dengan perubahan pada pendapatan disposable ya. Ini diperoleh dari mana? MPC dikalikan dengan delta YD itu sama dengan nilai delta C. Ini diperoleh dari mana? Karena nilai MPC ini sendiri ya itu adalah diperoleh dengan dari delta C per delta Y. Ya betul. Ya seperti itu ya. MPC diperoleh dari delta C per delta Y, sehingga delta C ataupun perubahan C itu adalah perkalian antara MPC dikalikan dengan delta Y-nya, delta YD ya, atau delta C perubahan C itu sama dengan MPC dikalikan dengan min T ini tadi, nilai dari pajak itu tadi ya. Begitu juga pada delta S ataupun perubahan dari saving ataupun tabungan, itu diperoleh dari perkalian antara MPS dikalikan dengan delta YD ya, atau delta S itu diperoleh perubahan tabungan diperoleh dari perkalian antara marginal propensity to saving dikalikan dengan nilai pajaknya. Minus ini menunjukkan bahwasanya terjadi pengurangan pada saving ini tadi ya, menunjukkan arahnya. Nah, jadi dalam contoh di atas, saat pajak sebesar 40 triliun
di mana marginal propensity to consume itu adalah 0,75 dan marginal propensity to save tadi adalah 0,25. Maka pengurangan pada konsumsi dan tabungan rumah tangga yang terjadi itu adalah sebesar ini ya. Perubahan pada konsumsi sama dengan 0,75 adalah nilai MPC-nya tadi dikalikan dengan min T sebesar min 30 yang berarti menunjukkan terjadi penurunan pada jumlah konsumsi pada nilai konsumsi sebesar 30 triliun ya. Pada saat pendapatan nasional sama dengan 0 ya, sebelum adanya pajak, konsumsi itu sama dengan 90. Dimana setelah pajak diketahui bahwa nilai konsumsi adalah 60. Bisa kita lihat di sini tadi ya, setelah adanya pajak sini pertama 90, lalu kemudian saat setelah adanya pajak nilai konsumsi adalah 60 ya. Berarti di sini terjadi penurunan pada konsumsi sebesar 30 triliun. Lalu kemudian kita lihat pada perubahan pada saving ataupun tabungan, di mana perubahan saving diperoleh dari nilai MPS-nya yaitu 0,25 dikalikan dengan nilai pajaknya ya, minus nilai pajak minus 40 sama dengan minus 10 ya. Jadi pada tadi saat pendapatan nasional sebesar 0 ya, sebelum pajak nilai savingnya itu adalah minus 90. Sedangkan dilihat pada setelah pajak, keadaan setelah pajak ini, keadaan setelah pajak savingnya sama dengan min 100 yang berarti terjadi penurunan pada saving sebesar minus 10 triliun tadi itu ya. Jadi secara umum pajak ataupun delta YD itu sama dengan marginal propensity to consume dikalikan dengan nilai pajak ditambah dengan marginal propensity to save dikalikan dengan nilai pajak tersebut. Ini tadi ya. Jadi ini MPC dikalikan dengan T minus 30 ditambah dengan MPS dikali T ini tadi diperoleh nilai minus 10 ya, sehingga minus 30 ditambah minus 10 sama dengan minus 40, itu sama dengan nilai pajaknya tadi ya sebesar 40 triliun. Minus di situ menunjukkan bahwasannya terjadi pengurangan ataupun penurunan ya. Tadi delta YD-nya terjadi penurunan pada pendapatan disposable sebesar 40 triliun. Tadi kita sudah membahas kaitannya pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, pada tabel berikut akan disajikan bagaimana pengaruh pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga ya. Di sini satuannya dalam triliun rupiah ya. Nah, sama seperti tadi, di sini ada 5 kolom ya. Kolom pertama itu adalah pendapatan nasional, kolom kedua T ini adalah pajak, sini adalah pajak proporsional. Lalu kemudian YD menunjukkan pendapatan disposable, kolom keempat adalah konsumsi dan kolom kelima adalah saving. Nah, pada bagian 1 ini menunjukkan keadaan di mana belum adanya pajak, di mana T sama dengan 0 sehingga nilai-nilai di sini tentunya akan sama dengan nilai pada tabel sebelumnya ya, karena belum adanya pajak. Sedangkan pada bagian 2 itu setelah diberlakukannya pajak ya, pada saat diberlakukannya pajak sebesar 20% dari pendapatan nasional atau sama dengan 0,2 Y. Ya. Jadi di sini misalkan ada pajak proporsional sebesar 0,2 Y, yang berarti di sini besarnya pajak itu akan tergantung dari besarnya pendapatan nasional. Di mana semakin besar nilai pendapatan nasional, maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan ya, karena menggunakan persentase dari Y ini tadi ya. Nah, kita lihat pada bagian 1 sebelum adanya pajak, maka perubahan pendapatan ya pada setiap tingkat pendapatannya
di sini dia mengalami pertambahan sebesar 240 triliun. Begitu pula pada pendapatan disposable nantinya. Nah, ini bisa kalian isi lagi ya, bagaimana ataupun berapa nilai pendapatan disposable-nya. Lalu kemudian setelah diperoleh nilai pendapatan disposable, maka bisa dimasukkan ke dalam persamaan fungsi konsumsi ini tadi, sehingga akan diperoleh berapa nilai konsumsinya ya. Lalu kemudian setelah diperoleh nilai konsumsi, dapat kita cari nilai savingnya seperti pada tabel tadi, yaitu dengan cara mengurangi nilai YD dikurangi dengan nilai konsumsi yang dicari ini tadi, sehingga akan diperoleh nilai tabungan ataupun nilai saving pada kolom 5. Nah, kita beranjak pada bagian 2 ya. Pada bagian 2 ini menunjukkan keadaan di mana telah diberlakukannya pajak proporsional sebesar 0,2Y atau 20% dari pendapatan nasional. Ya, di sini kita lihat nilai pendapatan nasional pada berbagai tingkat pendapatannya. Lalu kemudian di sini besarnya nilai T, yaitu 0,2 dikalikan dengan nilai Y ini tadi. Ya, di sini masih saya kosongkan sehingga kalian bisa mencoba berlatih untuk mengisi nilai-nilai yang kosong ini tadi. Ya, tinggal dikalikan saja. Ya, dicari nilai 0,2 dari nilai ini. Itu adalah nilai dari pajak. Nih ya. 0,2 dikali 480 itu sama dengan 96. Silakan dicari titik-titiknya yang belum diisi. Lalu kemudian berapa nilai pendapatan disposable-nya, yaitu diperoleh dari pengurangan antara nilai pendapatan nasional ini dikurangi dengan nilai pajak yang telah dicari tadi. Ya, sehingga akan diperoleh nilai pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Terdiri dari konsumsi dan saving, di mana konsumsinya diperoleh dengan cara memasukkan nilai YD yang telah dicari ke dalam persamaan fungsi konsumsi tadi. Ya, sehingga setelah diperoleh nilai konsumsi, baru kita dapat mencari nilai saving dengan cara mengurangi nilai YD ini tadi dikurangi dengan nilai konsumsi, sehingga akan diperoleh nilai saving. Nah, silakan coba mengisi nilai-nilai yang masih dikosongkan tadi ya. Silakan berlatih. Nah, jadi di sini kita bisa cocokkan hasil pekerjaan kalian tadi dengan nilai pada tabel ini. Ini yang sudah saya lengkapi. Ya, di sini kita lihat pada bagian 1 ini sama, pada dasarnya sama dengan pada tabel pada pajak tetap tadi yang sudah kita bahas ya, di mana nilai YD ini besarnya sama dengan nilai Y karena tadi tidak adanya pajak ya. Pengurangnya yaitu T itu sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai konsumsinya adalah sebesar ini ya. Pada pendapatan 240, konsumsinya adalah sebesar 270. Pada pendapatan 480, konsumsinya adalah 450 dan nilai savingnya ada 30 ya. Lalu pada pendapatan 720 triliun, nilai konsumsinya sebesar 630 dan saving sebesar 90. Di sini perlu diperhatikan bahwasanya nilai konsumsi ditambah nilai saving itu tentu akan sama dengan nilai pada pendapatan disposable ini tadi. Di mana pendapatan disposable di sini saat sebelum pajak itu sama dengan besarnya nilai dari pendapatan nasional. Nah, kita beranjak pada bagian 2, yaitu saat diberlakukannya pajak proporsional sebesar 20% dari Y. Di sini kita lihat pada berbagai tingkat pendapatan nasional ya. Lalu kemudian di sini nilai pajaknya T sebesar 0,2 dari Y. Nilai ini diperoleh dari 0,2 dikalikan dengan nilai Y ini ya, sehingga diperoleh besarnya nilai pajak. Dimana semakin tinggi nilai pendapatan nasional, di sini dilihat semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Lalu kemudian pada pendapatan disposable ini diperoleh dengan cara mengurangi nilai dari Y ini tadi, pendapatan nasional dikurangi dengan nilai dari pajaknya, sehingga diperoleh nilai pendapatan disposable ini ya. Contoh pada pendapatan 480
dengan pajaknya sebesar 96, sehingga pendapatan disposable, pendapatan yang siap dibelanjakan itu adalah sebesar 384 triliun. Dan nilai konsumsinya yaitu dengan cara masukkan nilai YD-nya tadi 384 dikalikan dengan 0,75 ditambah dengan 90, sehingga diperoleh nilai 378. Dan nilai konsumsi sini, saving di sini diperoleh dengan mengurangi antara nilai YD 384 dikurangi dengan nilai dari konsumsi 378, yaitu sebesar 6 triliun ya. Nah, jadi pada tabel ini juga dapat kita lihat ya nilai konsumsi dan nilai savingnya pada saat sebelum adanya pajak dan setelah adanya pajak. Ya, pada sebelum adanya pajak, saat pendapatan 0 konsumsinya adalah 90. Pendapatan 240 konsumsinya adalah 270, terus naik jadi 450, 630 ya, 810 seterusnya. Lalu kemudian pada bagian 2 kita lihat bahwasannya saat pendapatan 0 konsumsi adalah 90 ya, karena memang tadi ini adalah pajak proporsional. Karena Y-nya adalah 0, maka pajaknya adalah 0. Pada pendapatan 0 ini nilainya sama dengan saat sebelum pajak ya, karena pajaknya sama dengan 0. Lalu kemudian saat pendapatan sebesar 240 adanya pajak sebesar 48 triliun. Kita lihat di sini nilai konsumsinya itu adalah sebesar 234. Kita lihat pada saat sebelum adanya pajak. Sebelum adanya pajak itu adalah 270, sedangkan setelah diberlakukannya pajak sebesar 0,2 dikali Y, maka nilai konsumsi adalah 234 ya. Terlihat di sini nilai konsumsinya lebih kecil dibandingkan nilai konsumsi pada saat belum diberlakukannya pajak. Begitu seterusnya, kita lihat nilainya pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai konsumsi pada saat belum diberlakukannya pajak. Begitu pula pada nilai saving atau pada nilai pendapatan. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwasannya apapun bentuk sistem pajaknya, baik itu sistem pajak tetap ataupun pajak proporsional, maka pemungutan pajak itu akan menyebabkan konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang. Sebanyak apa? Yaitu sebanyak yang ditentukan dari persamaan ini ya. Perubahan konsumsi itu sama dengan nilai MPC-nya dikalikan dengan besarnya pajak. Lalu kemudian savingnya, perubahannya sebesar nilai MPS-nya dikalikan dengan jumlahnya pajak. Ini besarnya penurunan pada konsumsi dan saving yang akan terjadi karena adanya pemberlakuan pajak tersebut. Nah, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Sebelumnya juga tentu pada perekonomian dua sektor sudah dibahas, yaitu tentang kecondongan ya, marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Di sini pada perekonomian tiga sektor, nilai marginal propensity to consume itu adalah 1 min T dikalikan dengan B ataupun nilai MPC-nya itu tadi. Sedangkan nilai marginal propensity to save itu diperoleh dengan 1 min B ataupun nilai MPS. Nilai MPS dikalikan dengan 1 min T ya. Ini tadi ya. Nah, dalam perekonomian tiga sektor itu berlaku delta Y per delta Y sama dengan delta C per delta Y, ini adalah MPC, ditambah dengan delta S per delta Y, ini adalah MPS, dan delta T per delta Y ini adalah MPT, di mana delta Y per delta Y ini adalah sama dengan 1, dan ini adalah MPC, MPS, ditambah dengan MPT. Jadi dalam perekonomian tiga sektor berlaku bahwasanya nilai MPC-Y ditambah dengan marginal propensity to save Y ditambah dengan MPT-Y itu adalah sama dengan 1 ya. Kalau pada perekonomian dua sektor kemarin bahwasannya nilai MPC ditambah dengan nilai MPS itu sama dengan 1, sedangkan di sini pada perekonomian tiga sektor karena sudah adanya pajak ya, sudah adanya peran pemerintah di sini, maka berlaku
nilai MPC ditambah MPS ditambah dengan MPT itu adalah sama dengan 1. Nah, sini kita akan lihat bagaimana pengaruh pajak terhadap fungsi. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana nilai dari konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak, ya, bagaimana pengaruh pajak. Sedangkan di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh pajak terhadap fungsi konsumsi dan tabungan. Ya, ini secara aljabar. Ini pertama adalah pengaruh pajak tetap. Jadi fungsi konsumsi awal, ya, ini bentuk umum dari fungsi konsumsi. Tentu kalian semua sudah tahu bahwasannya C sama dengan A plus B dikalikan Y. B ini adalah nilai MPC-nya. A ini adalah konstanta ataupun nilai konsumsi awal, konsumsi autonomous. Nah, pajak tetap sebesar T itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada konsumsi sebesar min B dikalikan T. Ini yang tadi, ya, MPC dikalikan T tadi. Maka fungsi konsumsi yang baru setelah pajak itu adalah ini, ya. Min B ini adalah karena perubahan pada C-nya ditambah dengan A plus BY. Ini fungsi konsumsi awal. Jadi fungsi konsumsi setelah adanya pajak seperti ini. Lalu kemudian bagaimana dengan fungsi saving? Di mana fungsi saving awal itu adalah min A plus 1 min B. 1 min B itu menunjukkan nilai MPS dikalikan dengan Y-nya. Nah, pajak tetap sebesar T itu akan menyebabkan perubahan saving sebesar nilai MPS ini tadi, ya. 1 min B dikalikan dengan T, nilai pajaknya. Jadi perubahan pada saving itu adalah sebesar minus 1 min B dikalikan dengan T, ya, karena akan menyebabkan penurunan pada saving ini tadi. Nah, maka fungsi saving yang baru, fungsi tabungan yang baru itu adalah seperti ini, ya. Min 1 min B dikalikan T ini menunjukkan perubahan pada savingnya, sedangkan min A plus 1 min B dikalikan Y itu adalah fungsi saving yang awal, ya. Jadi ini saving setelah diberlakukannya pajak. Min 1 min B dikalikan T, min A plus MPS atau 1 min B dikalikan Y. Itu adalah fungsi saving atau tabungan setelah pajak. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana pengaruh pajak proporsional terhadap fungsi konsumsi dan tabungan. Di sini fungsi konsumsi awal adalah C sama dengan A plus BY, ya. Ini adalah merupakan bentuk umum dari fungsi konsumsi, di mana pajak proporsional, ya, pajak proporsional tadi itu akan menyebabkan perubahan pada konsumsi sebesar minus B dikalikan dengan TY. Ya, karena pajak proporsional tadi TY, ya. Di sini perubahan konsumsi adalah sebesar minus B dikalikan dengan TY. Maka fungsi konsumsi setelah pajak adalah seperti ini, ya, sehingga bisa tersederhanakan bahwa fungsi konsumsinya adalah A plus B dikalikan 1 min T dikalikan Y, ya. Lalu kemudian fungsi saving. Fungsi saving awal bentuk umum dari fungsi tabungan itu adalah min A plus MPS atau 1 min B dikalikan dengan Y. Di mana pajak proporsional akan menyebabkan terjadinya perubahan pada saving sebesar min 1 min B ataupun MPS-nya dikalikan dengan TY. Karena dia pajak proporsional, jadi di sini adalah TY, ya. Maka fungsi saving setelah pajak proporsional ditunjukkan dengan persamaan ini, ya. Masukkan ke sini, kita sederhanakan sehingga akan diperoleh fungsi saving itu sama dengan minus A plus 1 min B dikali 1 min T dikalikan Y. Ini adalah fungsi saving setelah pajak proporsional diberlakukan. Nah, ini ada contoh, ya. Diketahui fungsi konsumsi yaitu sebesar 90 plus 0,75 YD. Diketahui bahwasannya pajak sebesar 40, maka fungsi konsumsi setelah pajak adalah, ya, fungsi konsumsi setelah pajak itu adalah
C sama dengan min BT plus A plus BY. Dari soal diketahui bahwasannya nilai A adalah 90 dan nilai B adalah 0,75. Sehingga kita bisa masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan ini. Ya, di sini 0,75 dikalikan 40 tambah 90 plus 0,75Y. Sehingga diperoleh hasil akhir bahwasanya fungsi konsumsi setelah adanya pajak yaitu sebesar 60, yaitu sama dengan 60 plus 0,75Y. Lalu kemudian fungsi tabungan setelah pajak. Di sini tadi persamaannya adalah saving sama dengan min 1 min B dikalikan T dikurangi dengan A plus 1 min B dikalikan dengan Y. Ya. Sehingga tinggal dimasukkan nilai B dan nilai A-nya tadi, sehingga akan diperoleh bahwasannya fungsi saving sama dengan min 100 plus 0,25Y. Ini ya. Nah, ini contoh pada pajak proporsional. Ya, diketahui fungsi konsumsinya ini tadi. Lalu kemudian ada pajak proporsional sebesar 20% dari Y. Berarti 0,2Y ya. Diketahui dari soal nilai A, ini A ya, 90 ini adalah A, 90 0,75 ini adalah nilai B, marginal propensity to consume. Sehingga kita bisa memasukkan nilai A dan B ini ke dalam fungsi konsumsi setelah pajak. Tadi adalah fungsinya adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan nilainya, nilai A dan nilai B. Ya, lalu kemudian tadi T-nya ini ada 0,2 ya. Jadi diperoleh fungsi konsumsi setelah pajak itu adalah 90 plus 0,6Y. Lalu kemudian begitu juga pada fungsi saving. Di sini fungsi saving ya, bukan fungsi konsumsi. Yaitu setelah adanya pajak, yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikalikan dengan 1 min T dikalikan Y. Ya, tinggal kita masukkan nilai A dan nilai B, lalu kemudian nilai T-nya tadi ya, 0,2 tadi. Sehingga diperoleh persamaan fungsi saving atau fungsi tabungan setelah pajak proporsional itu adalah min 90 plus 0,2Y ini. Di sini kita lihat bagaimana pengaruhnya secara grafis ya. Jadi di sini ada hubungan antara Y, pendapatan nasional, dan konsumsi ya. Di sini kita lihat ini adalah saat Y sama dengan C, dan ini adalah fungsi konsumsi awal yaitu C sama dengan A plus BY ya. Nah, dari sini ke sini itu menunjukkan konsumsi awalnya ya, konsumsi autonomous, konsumsi saat pendapatannya sama dengan 0 yaitu A, ditunjukkan dengan nilai A. Huruf A, lalu kemudian di sini adalah setelah diberlakukannya pajak ya. Jadi diberlakukannya pajak sebesar T, maka di sini fungsi konsumsi baru adalah min BT plus A plus BY di sini, dimana nilai ini ya adalah min BT plus A, min B ya dikalikan dengan T ditambah dengan A. Jadi di sini nilainya lebih kecil dari nilai A karena pengurangan dari nilai A dikurangi dengan nilai min BT ini tadi. Ya, dimana selisih di sini ya. Ini menunjukkan nilai min B dikalikan dengan T ataupun nilai dari MPC dikalikan dengan T-nya, nilai pajak. Ya, ini kita lihat pada pajak tetap. Lalu kemudian pada gambar yang kedua ini adalah pajak proporsional. Ya, efeknya efek pajak atas fungsi konsumsi pada pajak proporsional. Di sini kita lihat ini adalah fungsi konsumsi awal C sama dengan A plus BY, lalu kemudian ada pemberlakuan pajak proporsional sehingga fungsi konsumsi yang baru setelah adanya pajak yaitu A plus 1 min T dikalikan dengan BY ini ya, dimana di sini selisih di sini itu besarnya adalah MPC dikalikan dengan T.
Nah, pada gambar ini kita akan lihat bagaimana efek pajak atas fungsi tabungan. Kalau tadi kita melihat bagaimana secara grafik perubahan dari fungsi konsumsinya ya, sedangkan di sini kita lihat pada fungsi tabungan. Di sini hubungan antara saving dan pendapatan ya. Di sini horizontalnya adalah pendapatan nasional Y dan vertikalnya adalah saving. Di sini kita lihat ini adalah fungsi saving awal ya. Di sini adalah min A. Lalu kemudian dengan adanya pajak, maka kurva ataupun grafik dari saving ini akan bergerak ke bawah ya. Terjadi perubahan ke bawah. Ini adalah grafik saving setelah diberlakukannya pajak, yaitu pajak tetap, di mana penurunannya yaitu adalah sebesar nilai marginal propensity to save-nya dikalikan dengan nilai pajak. Nah, lalu kemudian pada pajak proporsional kita lihat di sini ya. Di sini sumbunya ini adalah Y, pendapatan nasional, dan ini adalah saving. Di sini kita lihat fungsi ataupun kurva saving pada awal itu adalah ini ya. Lalu kemudian dengan diberlakukannya pajak proporsional, maka kurvanya akan bergeser ya menjadi S1 ini tadi. Ya, di mana perubahannya ini penurunan pada saving itu besarnya adalah sama dengan MPS dikalikan dengan T ya. Jadi kita tadi telah melihat bagaimana efek pajak tadi di sini dilihat terhadap fungsi konsumsi ya, dia terjadi penurunan ya. Kurvanya awalnya sebesar C ini jadi bergeseran menjadi C1 ini. Begitu pula ini pada pajak proporsional. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Dilanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang keseimbangan pada perekonomian 3 sektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.